Tapi hari ini yang akan menemukan pelakunya adalah si kecil ini. Camilla mengeluarkan King dari saku bajunya dan meletakkannya dengan lembut di lantai. Begitu sosok Divine Beast itu muncul, semua orang tertegun. Meski tubuhnya kecil seperti anak kucing, suara geram rendah King membuat suasana ruangan menegang. Kenapa? Gellert bertanya bingung. Kalau aku yang menunjuk pelakunya, orang itu bisa saja menyangkal. Tapi tidak ada yang berani membantah Divine Beast kan? Walau King terlihat mungil, otoritasnya tidak bisa diganggu-gugat. Camilla sengaja memanfaatkannya sebagai pendeteksi kebenaran terbaik. Jangan lupa, racun itu berasal dari sesuatu yang dimakan ayah. Wajah Gellert kembali muram, rasa bersalah tampak jelas di matanya. Yang paling penting, King bisa mengenali bau racun itu. Kalau ada yang pernah menyentuhnya, King pasti akan tahu. Apa? Suara terkejut menggema di ruangan. Semua orang menoleh ke arah Baron, asisten kepala koki. Pria berusia 30-an itu sudah bekerja di dapur keluarga Sorpel sejak masih muda, dan Gellert mempercayainya sepenuhnya. Tapi kan dokter bilang racunnya nggak punya bau atau ciri khusus. Camilla menyipitkan mata. Benar, racun itu nggak bisa dikenali manusia. Tapi King kan bukan manusia. King mulai mengendus satu persatu orang di ruangan. Langkah kecilnya nyaris tak bersuara di lantai batu. Dia menghampiri Gellert terlebih dahulu, mengendus sebentar, lalu berjalan lagi. Camilla memperhatikan setiap reaksi mereka dengan cermat. Tidak butuh waktu lama sampai satu orang terlihat mencurigakan. Begitu King mendekat, tubuh Baron mulai gemetar hebat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam sekejap, King melompat ke arahnya dan menggeram keras. Baron berteriak ketakutan dan jatuh tersungkur, sementara King mencengkeramnya di sudut ruangan. Suara terkejut dan bisikan panik terdengar di mana-mana. Kakak, sebaiknya kau yang interogasi dia. Lutfil maju, langkahnya berat dan penuh wibawa. Tatapannya menusuk, membuat Baron pucat pasi. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian, tiba-tiba Baron mencengkeram lehernya sendiri. Ada apa ini? Tubuhnya kejang hebat, darah muncrat dari mulutnya. Hentikan dia! Jeritan kesakitan menggema di penjara bawah tanah keluarga Sorpel. Jangan lihat. Lutfil cepat-cepat menarik Camilla ke dalam pelukannya, menutupi pandangannya agar tidak melihat tubuh Baron yang menggelepar. Camilla tidak melawan. Dia hanya berdiri diam. Tubuhnya bergetar halus dalam dekapan Lutfil. Tidak ada hal yang mencolok, lapor Luve sambil menyerahkan catatan hasil penyelidikan. Sebelum bekerja di rumah Sorpel, Baron sempat bekerja di kuil. Dia dibesarkan di panti asuhan tanpa keluarga. Duk Sorpel mengernyit. Setelah dipastikan Baron adalah pelaku, Luve mengerahkan semua sumber daya untuk menelusuri latar belakangnya. Tapi hasilnya nihil. Hidup Baron tampak sederhana, tanpa masalah keuangan atau koneksi yang mencurigakan. Ini aneh. Mengapa seseorang seperti dia sampai mencoba meracuni Duk Sorpel? Camilla yang mengungkap ini. Benar, jawab Luve dengan senyum tipis. Dengan bantuan Divine Beast. Dengan kemampuan anehnya itu ya. Sebenarnya itu cuma acting. Acting? Dia hanya berpura-pura tahu segalanya. Dia menggunakan King untuk menekan pelaku, membuatnya panik, dan akhirnya membuka kedongnya sendiri. Sebenarnya, baik Camilla maupun King tidak tahu apa-apa sejak awal. Mereka hanya bermain peran dengan sangat meyakinkan. Duk Sorpel tertawa kecil dan menggeleng. Anak itu benar-benar berani. Sekarang dia di mana? Tadi Tuan Arsian mengantarnya keluar. Alis Duk Sorpel berkerut. Dia memperhatikan akhir-akhir ini Arsian semakin sering berada di sekitar Camilla. Mereka katanya satu klub. Klub? Anak itu ikut klub relawan. Dia. Duk Sorpel tidak bisa menahan tawa heran. Mengenal sifat Arsian, sulit dipercaya kalau dia mau bergabung dengan kelompok yang bergerak di bidang amal.
Tuan Petro juga ikut di sana. Ucapan Luffy membuat Duk terdiam sejenak. Sebenarnya ada apa dengan klub itu? Gumamnya pelan karena penasaran. Kau punya bakat besar untuk sihir penyembuhan. Benarkah? Iya, aku sudah tidak bisa ajarkan apa-apa lagi soal itu. Rania menepuk tangannya girang, matanya berbinar. Minta saja pada ayah agar menyewa guru sihir penyembuhan untukmu. Mereka bisa membimbing lebih jauh. Tapi aku lebih suka belajar dari Kak Raffi. Sudah kubilang kan, aku nggak punya hal yang bisa diajarkan lagi. Kalau begitu, ajarkan hal lain. Raffi mendesah menatap gadis itu lekat-lekat. Sejak ia memberinya pelajaran singkat tentang sihir beberapa waktu lalu, setelah Rania memberinya hadiah buku sihir langka, gadis itu jadi sering mencarinya setiap hari. Ini, kata Rania, menyodorkan buku lain sambil tersenyum manis. Hadiah lagi. Buku itu tampak tua dan berdebu, tapi auranya jelas luar biasa. Sebuah kitab sihir kuno yang nyaris punah di benua ini. Dari mana kau dapat ini? Aku pernah bilang kan, seorang dermawan yang menganggapku seperti putrinya meninggalkan semua harta ini untukku. Raffi memandangi buku itu lalu menatap Rania. Dia menghela napas pelan dan mengulurkan buku itu kembali. Kembalikan. Apa? Kenapa? Ini terlalu berlebihan. Rania tampak bingung, lalu panik sambil memeluk buku itu erat-erat. Tidak kok, ini tidak berlebihan. Aku benar-benar ingin memberikannya padamu. Kenapa? Senyum manis muncul lagi di wajahnya. Karena aku ingin lebih dekat denganmu. Nada suaranya lembut, matanya berkilat menahan air mata. Kak Raffi, kau selalu ada untukku. Kau menolongku saat aku tersesat. Kumohon, izinkan aku memanggilmu kakak. Air matanya mulai jatuh, tangannya bergetar seperti memohon. Tapi Raffi hanya menggeleng pelan. Tidak bisa. Sudah, kembalikan saja bukunya. Tanpa berkata lagi, Raffi berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Rania yang terpaku di tempat. Saat melangkah pergi, Raffi bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Cuma dia keluargaku. Kesetiaan Raffi pada Kamila tidak tergoyahkan. Sementara itu, wajah Rania pucat pasi, bibirnya bergetar, matanya membulat ketakutan. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Ia menggigit keras bibirnya, bersiap menghadapi konsekuensi dari kegagalannya. Kamu mau keluar lagi? Kamila yang sedang bersiap-siap untuk pergi, tertegun ketika melihat Raffi berdiri di depannya. Kenapa memangnya? Kenapa? Kamu benar-benar mau keluar di jam segini? Kan kamu yang terus khawatir aku bakal berjamur di kamar, makanya aku keluar sebentar. Raffi mengerutkan kening, tapi saat Kamila tertawa cerah, Raffi melemparkan sesuatu ke arahnya dengan gerakan yang agak malas. Nih, ambil. Yang dilempar Raffi ternyata sebuah jubah. Jubah yang sebelumnya pernah diminta Kamila untuk diberi sihir pendingin. Jubah di musim panas begini, kamu lagi ngapain sih belakangan ini? Ya berbuat baiklah. Makasih kak, aku pakai ya. Kamila menanggapi ringan dan hendak lewat, tapi Raffi menahan lengannya. Kamu gak bakal melakukan hal berbahaya lagi kan? Yang gak bisa dibilang aman juga sih. Apa? Tenang aja. Dia menepuk dada Raffi dengan tinju ringan. Aku gak bakal ninggalin kakakku jadi yatim kok. Sampai nanti. Kamila berjalan melewatinya. Dan kali ini Raffi tidak menghentikannya. Meski dia menghela nafas berkali-kali, ekspresinya jauh lebih tenang dari biasanya. Akhir-akhir ini, dia benar-benar bisa bikin suasana hati orang berantakan. Tanpa sadar, sula senyum muncul di bibirnya. Chris menelusuri dokumen yang diberikan Kamila. Isinya tentang sebuah lelang yang sebenarnya sudah dia ketahui. Seperti yang Anda tahu, barang ini sangat banyak peminatnya. Yang ingin Kamila beli bukan benda kecil, melainkan sebuah tambang. Dan bukan tambang biasa, tapi tambang yang diincar banyak bangsawan. Karena punya cadangan besi yang sangat besar. Besi selalu jadi barang panas di pasaran.
Bahkan kabarnya, 3 duk juga ikut serta dalam lelang itu. Chris tidak bisa memahami niat Camilla. Dia kan bukan pebisnis senjata. Jadi kenapa tiba-tiba tertarik membeli tambang besi? Karena bukan cuma besi yang terkubur di sana. Maksud Anda? Raja dari segala permata tersembunyi di tambang itu. Jauh di dalam tambang besi itu, ada cadangan berlian dengan tingkat kemurnian luar biasa tinggi. Dan bukan cuma itu, lebih dalam lagi, ada berlian biru langka yang bikin siapapun terperangah. Kalau dipikir-pikir, Duk Jabilon memang dulu sangat beruntung. Tambang itu akhirnya jatuh ke tangannya dan penemuan berlian di dalamnya membuatnya jadi luar biasa kaya. Bahkan dia sempat datang ke Duk Sorpel cuma buat pamer soal keberuntungannya. Tapi Nona, memenangkan lelang ini tidak akan mudah, kata Chris sambil menggeleng pelan. Yang lain sudah mempersiapkannya sejak lama. Kalau kita baru ikut sekarang, kemungkinan menangnya sangat kecil. Camilla mengangguk setuju. Tapi, bagaimana kalau aku sudah tahu harga penawaran yang bakal menang? Kalau Anda cuma tahu tawaran keluarga Sorpel, itu tidak akan banyak membantu. Chris mengira Camilla tahu berapa jumlah yang akan ditawarkan Duk Sorpel. Wajar saja kan, mereka tinggal di rumah yang sama. Maksudku, aku tahu jumlah akhir yang akan menang di lelang itu. Kali ini mata Chris membulat. Apa? Anda ngomong apa barusan? Kalau kita tambahkan sedikit saja, kita pasti menang. Ya, kalau seperti itu sih bisa saja. Tapi tiba-tiba rumor tentang kemampuan Camilla melintas di benak Chris. Kemampuan untuk melihat masa depan. Dia pernah mendengar gosip itu, tapi tidak pernah mempercayainya karena memang tidak ada bukti nyata. Camilla paham keraguannya, tapi dia tidak berniat untuk menjelaskan lebih jauh. Dia masih ingat jelas jumlah yang dulu ditawarkan Duk Jabilon saat memenangkan tambang itu. Laki-laki itu selalu menawar dengan jumlah yang sama. Saat berlian ditemukan, selisih antara harga lelang dan nilai tambangnya sempat jadi heboh. Bahkan Camilla yang jarang peduli gosip juga ikut mendengarnya. Bagaimana kalau kita tambahkan tepat 30.000 gold di atas tawarannya? Sebenarnya menambah 30.000 pun terasa berlebihan. Tapi dia tidak mau ambil resiko Duk Jabilon ribut hanya karena kalah selisih 100 gold. Camilla awalnya berencana membiarkan Chris yang mengurus semuanya, tapi dia penasaran, bahkan meminta izin pada Duk Sorpel untuk ikut. Dan anehnya, Duk mengizinkan dengan mudah, bahkan tampak senang menemaninya. Ruang lelang itu ternyata kecil, tapi suasananya elegan dan berkelas. Hanya bangsawan terpilih yang diundang. Kehadiran 3 keluarga Duk saja sudah cukup membuat banyak bangsawan mundur. Siapapun tahu mereka tidak akan sanggup menyaingi penawaran harga mereka. Beberapa wajah familiar menyambutnya, Duk Sepra dan Duk Jabilon. Di kejauhan, Camilla juga melihat Marquis Gabriel melirik ke arah mereka. Itu pasti manajer dari perusahaan dagang hantu. Camilla menoleh saat Duk Sorpel berbicara. Chris duduk tidak jauh dari mereka, sempat menatap dan mengangguk singkat ke arahnya. Masih muda ya? Iya. Camilla menjawab sekedarnya dan duduk. Chris sempat melirik lagi dengan wajah cemas. Untuk menenangkannya, Camilla menatap dan tersenyum percaya diri. Pintu ruangan terbuka dan staf lelang masuk membawa dokumen. Sekarang kami akan mengumumkan hasil untuk lot 127 tambang Areas. Format lelangnya sederhana. Peserta mengirimkan tawaran sebelumnya dan yang tertinggi yang menang. Semua mata tertuju pada juru lelang. Tambang Areas jatuh kepada perusahaan dagang hantu dengan tawaran 21.387.000 gold. Ruangan langsung riuh. Apa yang dia bilang barusan? Yang paling terkejut tentu saja Duk Jabilon. Tawaran pemenang hanya sedikit lebih tinggi dari miliknya. Chris menatap Camilla dengan ekspresi tidak percaya. Kan sudah kubilang, percaya saja padaku. Camilla bahkan memastikan ulang jumlah tawaran Duk Jabilon dan yang lainnya lewat para roh yang membantunya. Camilla menahan senyum puasnya saat orang-orang mulai memberikan ucapan selamat pada Chris. Selamat ya.
Suara Duk Sorpel terdengar. Dia juga ikut memberikan selamat. Masalahnya, kerja bagus. Pandangan Duk Sorpel tertuju langsung pada Camilla, bukan pada Chris.